Usai konten Aurel keguguran, kini trending ayah Ria Ricis meninggal. Haruskah begini? Ini kata LIPI. YouTuber Ria Yunita atau Ria Ricis mengunggah video YouTube terbarunya berjudul Rumah Baru Papa pada Sabtu 5 Juni 2021. Di video itu, Ria Ricis dan keluarganya berada di lokasi pemakaman sang ayah, Sulianto, di kawasan pesantren Tahfiz Darul Quran Tangerang. Tiba di lokasi pemakaman ayahnya, nampak Ria Ricis mengenakan pakaian serba hitam disambut keluarganya. Ria Ricis yang terlihat berkali-kali meraba tanah makam sang ayah menambah suasana duka makin mendalam. Sesekali ia juga tertunduk lesu dan kembali memanjatkan doa-doa untuk ayahnya. Sejauh berita ini diturunkan, terlihat sudah ada 2.629.886 viewers, 281.000 like, dan 2,6 dislike. Bahkan menjadi trending YouTube nomor 2. Berkaca dari konten Aurel keguguran hingga saat ini, pada Minggu 6 Juni 2021, video Atta Halilintar tersebut sudah meraup 10 juta view. Hal ini tentu bisa memicu kritik-kritik di sosial media. Kedepannya orang-orang akan berpikiran hal kayak gini tuh biasa untuk jadi konten. Kritik netizen saat viral konten Aurel keguguran kala itu. Ini sebenarnya rasa empati atau cari untung? Atau gimana sih? Gue nggak tahu banget dah. Sampai ke hal beginian banget jadi konten. Sorry to say, kaya jadi budak konten. Hingga apapun dijual demi konten. Seru netizen lain. Lantas bagaimana kata ahli LIPI? Isu-isu terkait apapun bisa menjadi konten. Sempat mendapat sorotan ahli Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di bidang media, Nina Widiawati. Kata ahli LIPI tersebut, kehidupan pribadi yang dijadikan konsumsi publik sebenarnya sudah ada sejak dulu. Misalnya, kehidupan keluarga kerajaan hingga konglomerat. Masyarakat ingin mengetahui kehidupan pribadi tokoh-tokoh tersebut karena dirasa memiliki dampak pada dirinya. Sebagai contoh, zaman dulu, rakyat ingin mengetahui tentang kehidupan pribadi putra mahkota sebuah kerajaan, seperti kelahiran anak Pangeran William. Konten pada era ini ada gatekeeping, ujar Nina mengutip kompas.com. Untuk diketahui, gatekeeping adalah proses yang menyaring informasi untuk disebarluaskan, baik untuk publikasi, penyiaran, internet, atau beberapa mode komunikasi lainnya. Hal ini berbeda dengan era sosial media. Media sifatnya mass self, individu, bukan institusi. Bisa memproduksi konten sekaligus mengkonsumsinya. Masyarakat disebut prosumer atau produser sekaligus konsumer, terang Nina. Dia mengatakan dalam kasus konten video keguguran Aurel, Atta Halilintar merupakan salah satu produsen konten di era mass self. Konten yang dibuat Atta sebagian besar berisi kehidupan pribadi dan konsumennya luar biasa banyak, mencapai 27,6 juta subscriber. Dengan 27,6 juta subscriber, setiap gerak-gerik kehidupannya dikonsumsi publik, termasuk ketika istrinya keguguran, ucap Nina. Dia melanjutkan, apa relevansinya publik ingin tahu kehidupan pribadi Atta? Kenyataannya kehidupan pribadinya tidak berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Dalam sebuah wawancara atau penelitian, terdapat informasi yang mengatakan bahwa konten yang menarik adalah konten yang gua banget, ungkap Nina. Konten Atta Aurel menjadi gua banget bagi sebagian masyarakat karena Atta Aurel sering memperlihatkan kehidupan bak keluarga kerajaan, yang dalam bahasa anak sekarang adalah sultan. Kehidupan bak sultan inilah yang sebenarnya menjadi mimpi banyak pengikut Atta Aurel.
Bayangkan hanya soal Aurel keguguran, salah satu videonya ditonton hampir 10 juta orang. Di sini fungsi media sebagai eskapisme atau melepaskan diri dari kenyataan sehari-hari. Dari hal ini Nina berpendapat, bagaimanapun seharusnya hal pribadi yang dibagikan ke publik ada batasnya. Pengguna medsos Indonesia belum sadar ini. Perlu ada pertimbangan etika, kata Nina. Lantas, apakah konten seperti ini arahnya akan terus diproduksi? Tentu saja tidak, kata Nina menjawab. Kita perlu mencetak konten kreator yang mampu membuat konten yang memiliki pesan-pesan edukatif, tetapi menarik untuk dikonsumsi generasi muda di semua kalangan, tegasnya. Ria Ricis sedang bersedih karena ayahnya meninggal dunia. Kesedihan semakin jadi karena saat sang ayah menghembuskan nafas terakhirnya, YouTuber itu tidak ada di sampingnya. Bahkan Ria Ricis tidak bisa mendapat kabar duka dari Jakarta ketika detik-detik sang ayah meninggal dunia. Dirinya sedang berada di Wae Rebo Flores. Sang kakak Oki Setiana Dewi beberapa kali mencoba menghubungi adiknya tersebut, baik secara langsung maupun dari media sosial. Namun Ria Ricis tidak merespon karena tidak bisa mendapatkan akses sinyal yang baik. Setelah mengetahui kabar duka itu pada malam harinya, pada Jumat 4 Juni 2021, Ria Ricis langsung mengurus kepulangannya ke Jakarta. Ia baru bisa terbang pada esok harinya. Setibanya di Jakarta, Ria Ricis langsung mendatangi makam ayahnya di pesantren Tahfiz Darul Quran Tangerang pada Sabtu 5 Juni 2021. Tidak ada yang kasih tahu Ricis, taunya langsung dari handphone setelah 2 jam. Pindah lokasi baru dapat sinyal, karena memang satu kota tahu, tapi mereka merahasiakannya, ungkap Ricis. Ria Ricis tidak mau menyesali yang sudah terjadi. Ia berusaha tegar meski tidak bisa menutupi kesedihan karena ditinggal pergi sang ayah. Di saat yang bersamaan terlihat juga Alsat Ahmad yang tampak setia mendampingi Ria Ricis. Ia mengaku mengetahui kabar duka itu lebih dulu dan kemudian berusaha membantu keluarga sang YouTuber untuk menghubungi Ricis. Kebetulan kemarin pas dengar kabarnya ada kenalan tour guide. Saya minta tolong kasih tahu Ricis kalau ayahnya meninggal, ungkap Alsat Ahmad. Tapi nggak ngasih tahu Ricis dulu ke teman-temannya dulu. Pas udah turun dari Wairebo baru dikasih tahu, lanjutnya. Sepupu Raffi Ahmad itu menyebut jika dirinya menilai Ria Ricis begitu tegar. Ricis sih udah kuat, dari mulai dengar kabarnya dia biasa aja. Sedih sih, cuma dia bisa nutupin kalau everything is okay, terang Alsat Ahmad. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga almarhum ayah Ria Ricis husnul khotimah.